Puji nama Tuhan, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus kita yang sungguh dahsyat. Katakan haleluya. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Katakan amin saudara. Kita ada sebagaimana kita ada hari ini karena Yesus yang sungguh baik dan mengasihi setiap kita. Kalau di luar sedang merayakan kemenangan yang harus dinantikan, tetapi setiap hari kita merasakan menikmati kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terlebih lagi dia Yesus yang sudah menggantikan hidup kita karena kasih-Nya yang luar biasa untuk kita semua. Berikan sekali lagi sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Mari datang dengan segenap hati, dengan segenap kerinduanmu. Dia layak untuk terima pujian yang terbaik. Kami memuji kebesaran-Mu, Engkau sungguh baik, Engkau sangat teramat baik di hidup kami. Besar dan mulia nama-Mu, Engkau layak untuk terima segala pujian dan penyembahan yang terbaik dari hidup kami. Sebab terlebih dahulu Engkau sudah memberikan yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau gantikan hidup kami yang seharusnya kami tidak layak. Tetapi Engkau sendiri melayakkan kami di dalam anugerah-Mu dan karena kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami percaya Engkau hadir melawat setiap kami. Kami yang lemah, kami dikuatkan di dalam hadirat-Mu. Kami yang mungkin ada di dalam keadaan yang susah. Kami percaya hadirat-Mu memulihkan kami, digantikan dengan sorak-sorai sukacita. Mungkin ada di antara kami yang datang dengan keadaan sakit. Kami percaya di hadirat-Mu, kuasa-Mu sendiri di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Itulah yang pasti menyembuhkan setiap kami. Terlebih kami percaya kami alami perjumpaan yang indah dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menaikkan ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama yang layak untuk ditinggikan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi umat yang diberkati dengan segenap hatimu, dengan penuh sukacita, berikan sekali lagi kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau buktikan kasih setia-Mu. Engkau curahkan kebaikan-Mu di hidup kami. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Katakan Kau berikan
sesat. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia karena kasih-Mu Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Segenap hatimu, mari saudara sendiri katakan, besar mulia kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau korbankan hidup-Mu gantikan kami. Naikkan dengan ucapan syukur dari hatimu. Kami bersyukur Tuhan, Kau berikan di dalam kesesatan. Agung perbuatan-Mu Tuhan. Amin, amin. Tetap saudara katakan segenap hatimu, karena kasih-Mu. We thank you Jesus. Lagi katakan karena kasih-Mu
Di hadiratnya saudara berkata-kata. Kota pakana lalawa sikiere takana kau sedang berkata-kata dalam bahasa roh. Roh itu akan menerjemahkan langsung kepada Bapa di surga. Terus angkat suara penyembahanmu. Kira katakan lalawa so. Kira katakan lalawa ya lalawa. Ina lalawa se. Kira katakan lalawa. Kira katakan lalawa sikilie lalawa 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 lalawa. Terima kasih Yesus. Sikiara la para la mayara la para la sikiara takara. Iara katakan la masyakara la bayara la bayara la. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih-Mu Yesus. Tidak ada pribadi yang mengasihi kami lebih dari Engkau mengasihi kami. Tidak ada pribadi yang lebih mencintai kami selain Engkau Tuhan. Engkau layak terima segala puji Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas segala cinta-Mu di hidup kami. Selain hanya membawa pujian dan penyembahan kami yang terbaik. Sebab Engkaulah yang terbaik di dalam hidup kami. Thank you Jesus. Engkau yang bersyukur atas kebaikan Tuhan di hidupmu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari engkau katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih karena Engkau memilih kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dengan segenap hatimu. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus. Oh, thank you Jesus. Segenap hati bawa rasa syukurmu. Lebih lagi dengan segenap hatimu, muliakan Dia. Karena kasih-Mu. Oh, thank you Jesus. Syara papa para takara lawa syara. We thank you Jesus. Yes, Lord. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan, saudara. Angkat suaramu, angkat tanganmu di hadapannya. Dialah yang disembah. Karena kasih-Mu
bisa lebih lagi memuliakan Tuhan dengan suaramu, dengan hatimu. Oh God. Amen. Be glorified and magnified. Oh God. Be glorified. Be glorified. Be glorified your name. Be glorified. Be glorified your name. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. 1 menit bertepuk tangan lebih dahsyat. Sorakan haleluya. Say Jesus. Amin. Haleluya. Dan kami percaya hadirat-Mu Yes. ada di tempat ini Tuhan. Kami melihat kami akan dipulihkan pagi hari ini. Dan berkat-Mu dicurahkan pagi hari ini. Semua yang percaya katakan. Amin. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan kita. Woo. Haleluya. Berkat-Nya siap dicurahkan buat kita pagi hari ini. Amin. Sama-sama. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Sorakan Yesus ku dahsyat, ku tak ragu tepat.
dahsyat di dalam kehidupan kita, saudara? Yesus. Kok cuma satu yang jawab? Siapa yang terdahsyat di dalam hidup kita, saudara? Sorakan haleluya! Hey! Haleluya! Sama-sama katakan, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Segenap hatimu say, kau meneguhkan langkahku. Haleluya, come on. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Say, Tuhan kau perisaiku. Lewati aku akan stop imanku tetap teguh dan takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Kemudian malam katakan, tinggal dekatmu ku aman. Haleluya. Nyatakan imanmu. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Katakan, kau meneguhkan langkahku. Oh, 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 oh. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Say, Tuhan kau perisaiku. Hey, hey, hey. Lewati haleluya, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Amin. Satu-satunya perisai kami hanya Yesus Kristus Tuhan. Lewati badai, kami tidak akan gentar, kami tidak perlu takut, sebab Yesus melindungi hidup kami. Katakan, kau meneguhkan langkahku. YHS malam, come on, say. Ku berjalan di dalam kekuatan lagi, kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh dan takkan ku ragu mengikutimu. Hey! Takkan ku ragu mengikutimu. Amin. Haleluya. Sebelum duduk, tos kiri dan kananmu katakan, Yesus kita dahsyat. Wow. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Yes. Dari hati kami, sungguh kami percaya, lewati badai kami tidak perlu takut. Sebab saat ini Kau memberkati hidup kami. Untuk seterusnya Kau melimpahi kami dengan anugerah-Mu, Tuhan. Haleluya. Makasih. Yesus Tuhanku, limpah anugerah-Mu mengampuniku, menyelamatkanku karena kasih-Mu. Yesus Tuhanku, limpah kemurahan
lagi saudara, angkat suaramu. Aku diberkati, aku Oh, Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berada di tempat yang sama. Menaikkan pujian yang sama. Menyembah Tuhan Yesus yang sama. Kami percaya di atas pujian ini ada kesembuhan yang dahsyat. Ada pemulihan yang dahsyat. Ada berkat yang dahsyat. Yang sudah kami terima. Di dalam nama Yesus. Bukalah setiap hati kami Tuhan. Pikiran kami Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengar adalah firman yang akan berjalan bersama dengan kami. Melangkah dengan Engkau. Berjalan dalam keajaiban demi keajaiban. Dalam kemenangan demi kemenangan. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Yang siap mendengar firman sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Wah, ini ada yang liburan, ada yang hari ini baru pertama kali datang ke gereja YHS ini? Ada? Oh enggak ada. Ada yang memang jemaat lagi enggak jalan-jalan? Saya tadi hampir jalan-jalan ini, jam 7:30 sudah masuk tol. Tapi keluar tol lagi, masuk ke YHS Lawang. Terus masuk tol lagi balik ke YHS Malang. Jadi cuma keluar masuk tol aja saya hari ini. Enggak liburan gitu. Tapi saya merasa bahwa saudara hari ini ada di tempat ini masih beribadah. Saudara itu keren pol. Ngomong kanan kiri, kamu keren banget gitu. Keren pastor soalnya duitnya habis buat THR-an gitu ya. Pegawainya banyak gitu. Atau enggak dapat THR tahun ini pastor jadi enggak liburan gitu ya. Hari ini saya akan bawakan firman berjudul Jesus I am not okay. Kita mungkin hari ini datang di gereja ini punya masalah masing-masing. Ada yang mungkin lelah, mungkin capek jadi istri, lelah jadi suami. Punya banyak pergumulan dan masalah. Dan memang tidak ada manusia yang enggak punya masalah di hidup ini. Saya setiap bulan kan ke YHS Makassar bersama Bu Hana sama Pastor Yusa. Saya selalu khotbah di gereja cabang yang kecil-kecil. Dan saya senang khotbah di sana karena bisa berinteraksi banyak dengan jemaat di situ. Setiap kali saya khotbah ke sana, saya selalu ketemu dengan diaken-diakonesnya. Sama diakonesnya itu dekat, kadang ya sampai curhat-curhat gitu. Ada satu kali saya datang, saya lihat ada seorang ibu, kok ibu ini kayaknya sedang gak baik-baik saja gitu. Tapi waktu saya samperin, ya ngobrol-ngobrol biasa, kayak orang gak ada apa-apa. Sampai saya selesai khotbah, saya altar call, dia pun juga tidak maju. Saya nggak tahu kenapa hari itu mata saya tuh cuma tertuju sama ibu itu.
ibu ini sedang gak baik-baik saja. Tapi setelah khotbah altar call dia tetap gak maju, selesai ibadah foto-foto, saya mau pulang, saya cuma tepuk. Bu, semangat ya. Setelah saya suruh dia semangat, dia antar saya turun di lift, baru dia bercerita. Suami saya di PHK, Pastor. Saya lagi gak punya penghasilan. Gimana mau menghidupi anak-anak begini-begini sekolah macam-macam. Cerita itu dari turun dari lift. Di bawah ketemu sama suaminya. Lalu kita berdoa. Kita sama-sama berdoa. Dia bilang keadaan saya sedang tidak baik-baik saja. Setelah berdoa saya nggak tahu apa yang terjadi. 1 bulan kemudian saya balik. Ada satu rekan yang ngomong sama saya. Ibu itu titip pesan ya. Kalau dia sudah dapat pekerjaan di luar kota yang gajinya 2 kali lipat dari yang suaminya itu di PHK loh. Keren gak? Tapi yang saya sesalkan, ibu ini jadi pindah kota. Tapi dia dapatkan penghasilan yang 2 kali lebih banyak dari yang suaminya di PHK. Jadi ketika keadaan saudara hari ini sedang tidak baik-baik saja, itu cuma sementara. Ngomong ke kanan kirimu, cuman sementara. Tidak untuk selamanya keadaan saudara itu tidak baik-baik saja. Asal ada Yesus semua akan baik-baik saja. Katakan amin. 2 Korintus 12 ayat 9 katakan, tetapi dia berfirman, cukuplah anugerahku bagimu. Karena dalam kelemahan itulah kuasaku disempurnakan. Sama-sama ngomong kelemahan. Lalu ayat ini katakan, karena itu dengan senang hati. Aneh ya, kita ini dalam posisi apa? Lemah, tapi disuruh apa? Senang hati. Aku lebih bermegah, aku lebih pamer, aku lebih sombong gitu bahasanya. Dalam kelemahanku supaya kuasa Kristus nyata menaungiku. Jadi saudara kalau hari-hari ini saudara sedang lemah, senang hatilah, pamerlah. Ini loh ada Tuhan yang bekerja di dalam hidupku. Ini mindset orang in Christ. Kita itu enggak menutupi kelemahan kita, tapi kita saat lemah kita senang hati. Kita malah pamer, ini loh kuasa Kristus itu loh nyata di dalam hidupku. Kenapa? Karena weakness is not a disqualification for grace. Kelemahan itu bukan diskualifikasi anugerah. Bukan saat saudara kuat, bukan saat saudara berhasil, justru saat saudara itu lemah. Disitulah anugerah Tuhan Yesus bekerja paling nyata, paling sempurna, paling dahsyat di dalam hidupmu. Katakan amin. Jadi kelemahanmu bisa jadi alasan keluargamu meninggalkanmu. Kelemahanmu bisa jadi alasan manusia menjauh dari hidupmu. Tetapi bagi Tuhan kelemahanmu adalah tempat kehadirannya nyata dan paling sempurna. Jadi kalau lemah, gak apa-apa. Gak apa-apa, asal ada Yesus. Siang hari ini saya akan lihatkan satu kisah seorang Petrus. Yang kita lihat Petrus ini berkali-kali mengalami keadaan yang tidak baik-baik saja. Tapi dalam kelemahan Petrus kita akan lihat anugerah Tuhan itu sangat-sangat keren dan sangat-sangat bekerja di dalam hidup Petrus. 3 kebenaran saat I'm not okay. I'm not okay, but yang pertama, Jesus is coming. Sama-sama ngomong Yesus datang. Kita tahu Simon Petrus ini nelayan yang profesional, nelayan yang berpengalaman. Dia ini semalaman loh kerja. Tapi hasilnya apa? 0. Kerja, dapat duit aja capek. Betul. Ini kerja, gak dapat duit. Tambah capek gitu. Udah nyoba nebar jala, coba nebar jala, gak dapat. Tebar lagi gak dapat, tebar lagi gak dapat. Orang ketika melakukan sesuatu terus menerus dan gagal dan gagal dan gagal. Bukan cuma capek loh, bisa frustasi loh. Mungkin dia bisa mulai menyalahkan diri sendiri. Memang aku ini tidak pantas sukses. Memang aku ini tidak pantas jadi orang yang berhasil. Memang aku ini tidak pantas sugih. Tapi apakah Yesus tahu
keadaan Petrus? Tahu. Apakah Yesus tahu kalau Petrus ini semalaman kerja? Tahu. Apakah Yesus tahu Simon ini gak menghasilkan apa-apa? Tahu. Tapi di saat seperti itu apa yang Yesus lakukan? Yesus datang. Lukas 5 ayat 3 katakan, maka naiklah Yesus ke dalam salah satu perahu itu milik Simon. Dia memintanya agar mendorongnya sedikit jauh dari pantai, lalu dia duduk mengajar orang banyak dari perahu itu. Yesus itu kalau ngajar gak cuma 20 menit, kayak saya khotbah hari ini. Mungkin bisa 2 jam, mungkin bisa 3 jam. Dalam posisi lagi capek loh. Petrus tuh bisa ngomong, Yesus aku ini lagi gak baik-baik saja loh. Aku lagi bad mood loh. Aku lagi capek loh. Masih disuruh tolak ke dalam gitu. Tapi ayat selanjutnya 4-5. Selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab kepadanya, Guru, sudah tak lakukan. Sepanjang malam kami telah kerja keras. Gak peroleh apa-apa. Tetapi karena perintahmu, aku akan menebar jala ini. Saudara sadari Yesus gak datang waktu Petrus berhasil. Yesus tidak datang waktu Petrus ini lagi sukses-suksesnya. Mungkin saudara punya keluarga, punya saudara, punya teman yang lagi datang sama saudara ketika saudara lagi bagus-bagusnya. Yesus ini enggak loh. Dia datang saat Petrus gagal, saat Petrus lelah, saat Petrus tanpa hasil, saat dia ini gagal total. Kondisi Petrus ini sangat tidak baik-baik saja. Mungkin ada hari ini yang datang yang merasa, kok kayak aku ya? Aku ini kerja keras ya gak ada hasilnya. Aku ini berdoa ya gak ada jawaban. Aku ini sudah berusaha A, berusaha B, berusaha C, berusaha D, berusaha macam-macam tapi tetap gagal. Lagi di posisi sedang, lelah-lelahnya jadi mama. Lelah-lelahnya jadi suami. Lelah-lelahnya jadi anak. Kita punya banyak alasan, kita punya banyak kekecewaan, kita punya banyak keluhan sampai saudara pengen teriak. Tuhan, aku gak baik-baik saja loh ini. Tapi saudara mesti sadari mengapa Yesus selalu datang. Karena Yesus di kayu salib dia pernah ditinggalkan. Yesus sangat tahu rasanya ditinggalkan. Makanya Yesus sekarang tidak pernah meninggalkan saudara. Apapun keadaanmu, Yesus akan selalu datang, 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 dan datang kepadamu. Katakan amin. Grace enter your emptiness, not your performance. Anugerah itu memasuki kekosongan hidup kita, bukan performanya kita. Hari ini apa yang sedang kosong di dalam hidupmu? Kantongmu kah? Pelayananmu kah? Semangat beribadahnya kah? Atau hubungan pernikahanmu atau bahkan imanmu? Dengar kabar baiknya saudara. Yesus itu suka datang dan masuk ke perahu yang kosong. Jadi saat Yesus masuk bukan hal biasa yang biasanya kita kan biasanya melakukan hal itu tanpa Yesus. Sekarang bersama dengan Yesus yang datang, saudara melakukan hal yang sama bersama Yesus. Hasilnya akan di luar yang saudara pernah pikirkan. Katakan amin. Lukas 5 ayat 6. Kita lihat ketika Petrus melakukannya bersama dengan Yesus. Dan setelah melakukan hal itu mereka apa? Menangkap sejumlah besar ikan. Dan jala mereka pun mulai. Siapa pengen punya berkat yang sampai mau koyak? Semua pasti mau. Pastikan ketika kau punya masalah bukan cari yang lain. Tapi biar Yesus yang datang di dalam hidupmu. Dan saya dapati semua orang yang punya masalah. Semua pasti punya mujizatnya. Katakan amin. Siapa di sini mau dapatkan mujizat? Ada yang enggak angkat tangan? Siapa mau dapat mujizat? Ambil-ambil. Ngomong, aku mau terima mujizat. Siapa mau punya masalah? Tuh.
langsung diringkes dengan cepat loh tangannya. Setiap masalah yang saudara tidak inginkan, yang datang, di balik itu pasti ada mujizatnya. Katakan amin. Sama-sama ngomong, di balik masalahku, ada mujizatku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. I'm not okay but Jesus is coming. I'm not okay but Jesus is helping. Ada Tuhan yang tolong. Matius 14 ayat 29 sampai 32. Dan Yesus berkata, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu, lalu berjalan di atas air untuk datang kepada siapa? Jelas tujuannya, kepada. Namun ketika melihat apa? Angin kencang, ia ketakutan dan mulai tenggelam. Ia berteriak dan berkata, Tuhan selamatkanlah aku. Segera Yesus mengulurkan tangan. Dia memegang, Yesus yang pegang dan berkata kepadanya apa? Hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Kemudian mereka naik ke perahu dan redalah angin itu. Petrus jalan di atas air. Keren? Keren. Sukses besar itu. Gak ada orang bisa jalan di atas air loh kecuali Yesus sama Petrus. Keren banget. Tapi Tuhan itu punya keinginan bahwa kesuksesanmu itu tujuannya adalah Tuhan. Di sini Petrus itu jalan di dalam kesuksesannya. Ketika dia sudah sukses, apa yang dia lihat? Angin, air, dan ketika ada angin kencang mulai tenggelam. Banyak orang Kristen tenggelam itu bukan karena badai loh. Tapi karena mencoba berjalan dalam kesuksesan tanpa Kristus di pandangannya. Tapi perhatikan, Yesus itu baik. Baik. Saat ngelihat Petrus mulai tenggelam, Yesus gak berkata, berenang lebih keras. Saudara di sini ada yang gak bisa berenang? Saya gak bisa berenang. Saya pernah ulang tahun di Palembang, pernah diceburkan ke dalam kolam renang. Saudara tahu itu mengerikan buat saya. Jangan sampai ini hari kelahiran jadi hari kematian gitu ya. Dicemplungkan. Padahal saya sudah pegangan satu sosok laki-laki besar gitu ya. Saya pegangin jam tangannya, ternyata dia ikut lompat ke dalam air. Wis tambah kecemplung wis. Benar-benar tenggelam itu mengerikan buat saya yang gak bisa berenang. Mau berusaha berenang seperti apapun, mau nyoba kayak apapun, gak bisa loh. Memang harus ada yang tolong, harus ada yang ulur tangan. Tapi Yesus ini berkata, ketika dia lihat Petrus tenggelam, mulai tenggelam, dia segera mengulurkan tangan. Sama-sama ngomong segera. Segera itu cepat loh, gitu. Mengulurkan tangan. Saya tadi aja masuk dari gereja, saya ulur tangan ke ibu-ibu diakones, semua kasih saya tangan loh. Gak ada yang saya kasih tangan terus langsung begini. Hari ini saya kalau kasih tangan turun, kasih tangan sama Bu Ayin dikasih tangan gak? Masih dikasih. Kalau saya kasih tangan sama Pak Ali terus sama Pak Ali saya gak disalamin, berarti Pak Ali gak sopan dong. Betul gak? Begitu juga dengan saudara. Apakah saudara dalam keadaan yang perlu ditolong itu Yesus tahu? Tahu. Apakah Yesus ulur tangan? Pasti. Tapi ketika Yesus ulur tangan, saudara pura-pura enggak ketok Yesus. Kita tuh kan masalahnya itu kan kayak orang gak butuh Tuhan tuh. Anugerahnya tuh loh ada. Pertolongannya tuh loh ada. Tapi saudara gak mau. Aku tak cari orang sugih aja wes yang bisa ngutangin aku. Aku tak cari dukun aja wes yang bisa melarisi kerjaanku. Saudara itu kayak gak butuh Tuhan.
Bahasa Jermannya, aku iso usaha dewe. Gak ate Yesus-Yesusan. Padahal tangan Yesus itu selalu ada. Selalu ada. Grace does not shout from the boat. Grace reaches into the water. Anugerah itu gak teriak dari perahu. Tapi dia turun loh. Angkat saudara keluar dari air. Hari ini mungkin ada saudara yang merasa lagi tenggelam. Tenggelam dengan masalahmu, tenggelam dengan keuanganmu, tenggelam dengan keluargamu, tenggelam dengan masa depanmu. Ingat satu hal, tangan Tuhan yang terulur selalu lebih cepat daripada kejatuhanmu. Gak akan tinggal diam. Yesus gak akan tinggal diam. Yesus pasti ulur tangan saudara, pasti ditolong sama Tuhan. Katakan amin. Sama-sama ngomong dengan iman, aku pasti ditolong Tuhan. Di Makassar ada seorang WL. Saya pikir dia ini sudah menikah dan sudah punya anak karena usianya sudah 35 tahun. Ternyata dia ini 7-8 tahun bekerja di bank, karirnya cukup bagus. Sudah punya tunangan, sudah konseling, sudah mau menikah. Tapi dia ini punya bestie, teman yang baik, yang sedang mau bekerja dan utang sama dia puluhan juta. Diutangi sama dia puluhan juta. Setelah diutangi puluhan juta, temannya ini kerja, dapat hasil dan dikembalikan. Puluhan juta itu kembali. Berikutnya, teman yang sama, bestinya ini, mau punya bisnis baru yang lebih gede, yang ratusan juta. WL-nya ini gak punya duit ratusan juta. Dia hanya punya puluhan juta. Dia berpikir kalau puluhan juta aja sudah dibayar lunas, kira-kira kalau ratusan juta dibayar lagi apa enggak? Memang baik sama bodoh itu tipis. Ya. Saudara tahu, diutangi loh sama dia. Bukan diutangi pakai uangnya dia. Dia ini gak punya uang ratusan juta. Dia cuma punya puluhan juta. Puluhan juta dia kasih ke temannya ini, lalu dia pakai namanya dia, utang di bank tempat dia bekerja, pakai namanya. Dikasihlah uang itu ke orang ini. Dibuat bekerja, bulan pertama aman, bulan kedua bayar aman, bulan ketiga bayar aman, bulan keempat aman, bulan kelima kena pandemi, berikutnya sudah gak bisa bayar lagi. Tahu-tahu punya utang, tahu-tahu dipanggil sama orang HRD, dia bilang pegawai bank gak boleh punya cacat di keuangan. Kamu kalau gak bisa lunasi utang ini kamu harus keluar dari bank ini. Dipecat loh. Setelah dipecat, dia gak punya gaji tetap, tapi sekarang kan bank banyak yang kerjasama dengan insurance. Dia kerja insurance yang cuma dapat uang dari komisi. Dan dia ngomong sama calon istrinya, yang kita agak ngerem gaya hidup ya. Soalnya aku ini gak punya gaji tetap, cuma punya gaji komisian. Saudara tahu apa yang perempuan ini lakukan? Ditinggal. Jadi tahu-tahu punya utang, tahu-tahu dipecat, tahu-tahu ditinggal. Ini keadaan sangat tidak baik. Sangat-sangat tidak baik. Tetapi ketika saya pelayanan, saya selalu pelayanan sama anak ini. Kondisinya nggak baik tapi dia tetap pelayanan. Kondisinya nggak baik tapi dia tetap percaya Tuhan. Sampai dia cerita sama saya 2 kali loh pastor ditinggal sama wanita. Makanya sampai umur 35 ini belum married. Dari agama lain jadi agama Kristen. Dari agama lain sampai jadi agama Kristen. Sampai dia kesaksian sama saya gini. Jangan-jangan saya ini cuma sama Tuhan disuruh jagain jodohnya orang loh pastor. Dia bilang gitu. Ya tapi kamu sudah memenangkan jiwanya. Ketika orang pacarnya dia ini menikah sama orang lain. Tetap menikah dalam Kristen loh. Itu keren banget buat aku. Tapi sayangnya dia hari ini masih belum punya istri. Akhirnya gak ada angin, gak ada hujan, dia tetap melayani meskipun dia lagi susah, lagi terpuruk, lagi gak oke gitu. Tahu-tahu dia dapat telepon dari seseorang yang dia kan kepengen punya gaji tetap toh. Dia ditawarin jadi manajer di
perusahaan insurance yang lain. Jadi manajer, dalam 6 bulan dia punya 2 orang full time yang bantuin dia. Hari ini dia jadi top leader di perusahaan insurance itu loh. Keren banget loh. Jadi utang yang dia dulu enggak punya utang jadi punya utang, sekarang utangnya dilunasi. Dulu dia dipecat, akhirnya dia punya pekerjaan yang dulu kerja di bank. Kalau pulang selalu sore sampai malam. Sekarang dia punya waktu banyak. Sampai dia diingatkan sama Tuhan. Kamu dulu kan kepengen sekolah teologi toh. Di STT Bin Sanri kan. Dia sekolah. Dan dia 6 bulan lagi dia akan lulus. Dan yang belum dijawab sama Tuhan adalah punya istri yang baik. Jadi kemarin itu kesaksian sama saya 3 kali. Kita semua satu jemaat di gereja itu mendoakan dia punya istri yang baik. Tapi saya percaya doa itu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Dia akan ditolong oleh Tuhan lagi, dan lagi. Jadi saudara jangan takut, gak ada masalah yang gak ada solusinya. Pertolongan Tuhan itu pasti ada. Katakan amin. Sekali lagi ngomong, aku pasti ditolong Tuhan. I'm not okay but Jesus is coming. I'm not okay but Jesus is helping. Yang ketiga, terakhir. I'm not okay but Jesus is restoring. Petrus menyangkal Yesus berapa kali? Bukan sekali loh. 3 kali loh. Tapi yang saya dapati di Bible gak pernah ditulis Yesus ini marah. Yesus ini ilfil. Yesus ini membuang Petrus. Gak ada. Kalau saya punya temen yang utang, sudah tak bantu, tak utangin, pakai namaku. Tak bantukan ke dia dan gak dibayar. Kira-kira saudara kalau punya temen kayak gitu dibuang apa enggak? Buang jauh-jauh pastor, kalau bisa ditenggelamkan dalam air gitu kan. Gak usah temen pastor punya suami yang utang-utang terus aja saya buang gitu ya. Yesus ini enggak loh. Dia ini dikecewakan. Dia disangkal 1 kali. 2 kali. 3 kali. Kita aja kalau sama anak-anak. 1 kali loh ya. 2 kali loh ya. Yesus loh enggak loh. Enggak ilfil. Enggak marah. Petrus ini enggak dibuangi. Malah Petrus dikasih pertanyaan 3 kali yang sama. Apakah engkau menyayangi aku? Duh, Yesus itu beneran. Dia datang, dia menolong Petrus bukan untuk menghakimi. Bukan untuk menunjukkan kamu gagal kalau kamu gak ada aku. Bukan, bukan untuk diinterogasi. Tapi untuk restorasi, untuk memberikan pemulihan. Yohanes 21 ayat 17 katakan apa? Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yunus, apakah engkau menyayangi aku? Nyesek loh kata-kata ini. Ketika saudara disakiti itu ya, terus saudara saya tanya pertanyaan ini. Bersedih hatilah Petrus karena Yesus berkata pada kali yang ketiga, apakah engkau menyayangi aku? Maka Petrus berkata kepadanya, Tuhan, engkau mengetahui segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku menyayangimu. Yesus berkata kepadanya, berilah makan domba-dombaku. Yesus terima Petrus yang gagal. Yesus terima Petrus yang tenggelam. Yesus terima Petrus yang menyangkal. Justru dipakai sama Tuhan jadi pemimpin gereja mula-mula. Adakah dari saudara banyak gak dengar ketika saudara mendapati ada orang yang salah? Orang kayak gitu kok boleh sih pelayanan? Orang sudah salah bobrok kayak gitu, kenapa sih kok masih diterima? Gereja ini kok baik men sih? Pastornya kok baik men sih? Yang sudah gagal kayak gitu, yang sudah jelek kayak gitu, yang sudah bobrok kayak gitu, yang sudah hancur kayak gitu. Kenapa sih kok masih diterima? Mungkin mereka yang salah itu gak salah sama saudara loh. Petrus aja yang salah sama Yesus, Yesus masih terima loh.
Lalu siapakah kita tidak memberikan anugerah pada orang lain? Grace does not expose you to shame. Grace restores you to purpose. Anugerah itu tidak mempermalukanmu. Saudara ada di gereja under grace. Saudara ada di gereja yang penuh dengan anugerah. Ketika saudara bersalah, saudara juga gak pengen dipermalukan. Ketika ada orang yang bersalah, jangan juga dipermalukan. Tapi anugerah itu mengembalikanmu ke tujuanmu. Mengapa sih Yesus ini memulihkan? Karena di kayu salib, Yesus itu sangat dipermalukan. Makanya sekarang Yesus tidak akan mempermalukan saudara, tetapi akan memulihkanmu dan mengembalikanmu pada tujuan yang Tuhan inginkan di dalam hidupmu. Katakan amin. Jadi, kesalahan saudara tidak dapat membatalkan tujuan Tuhan di dalam hidupmu. Saya ulangi, dengar baik-baik. Kesalahan saudara hari ini, atau kesalahan saudara kemarin, atau kesalahan saudara yang akan datang tidak dapat membatalkan tujuan Tuhan di dalam hidupmu. Jadi apapun keadaan saudara, sehancur apa, serunyam apa situasimu, pemulihan itu benar-benar ada dan pemulihan itu benar-benar terjadi. Pegang pemahaman ini. Ketika Petrus sudah alami pemulihan dalam keadaan yang tidak baik. Ada sebuah kisah yang Petrus ditangkap lalu dimasukkan di penjara. Apa yang Petrus lakukan di penjara? Bobok, tidur nyenyak. Orang ketika sudah alami Yesus, sudah tahu siapa identitasnya di dalam Yesus. Ketika saudara alami masalah, saudara akan tetap tenang. Ketika Petrus gak baik-baik saja, dia tahu ada Yesus yang datang dan masuk di dalam perahunya. Ketika Petrus sedang tidak baik-baik saja, dia tahu Yesus akan tolong dan akan mengangkat dia. Ketika Petrus sedang tidak baik-baik saja, dia tahu dia punya Yesus yang akan memulihkan dan mempercayai dia. Hari ini, Yesus yang sama itu ada di sini loh. Bukan dengan tuntutan, bukan dengan hukuman. Tapi bagi saudara semua yang siang hari ini datang dan ngomong, Yesus, I'm not okay loh. Tuhan, aku sedang gak baik-baik saja loh. Ada undangan dari Yesus. Siapa di sini yang diundang Yesus mau datang? Mau kan? Undangannya di Matius 11 ayat 28. Sama-sama baca yuk, 3, 2, 1. Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah, berbeban berat, dan Yesus akan memberi. Jangan datang ke yang lain ya. Ada Yesus yang datang samperin ya. When you are not okay, you are perfectly positioned for grace. Ketika saudara sedang dalam keadaan gak baik-baik saja, saudara berada dalam posisi yang paling sempurna, paling pas, paling cocok untuk anugerah, kebaikan, keajaiban, semua yang baik terjadi di dalam hidupmu. Katakan amin. Yang mau berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Saya undang praise and worship naik ke atas. Jadi biarlah siang hari ini saudara sadari, keadaanku yang gak baik-baik saja, saudara akan terima 3 anugerah ini. Jesus is coming. Saudara punya anugerah kehadiran Yesus. Ketika saudara sedang tidak baik-baik saja, saudara akan menerima anugerah yang kedua. Jesus is helping. Ada pertolongan Yesus. Yang ketiga, ketika saudara sedang tidak baik-baik saja, saudara akan terima anugerah pemulihan Yesus. Jesus is restoring. Saya undang semua bangkit berdiri. Sama-sama ngomong ini. Yesus datang, aku ditolong, aku dipulihkan. Sekali lagi Yesus datang, aku ditolong, aku dipulihkan. Sekali lagi Yesus datang, aku ditolong, aku dipulihkan. Katakan amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Baik-baik saja karena
percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Kita pujikan pujian ini, saudara perkatakan liriknya dengan percaya ya. Aku ada di dalam anugerah-Mu, meski berat bebanku, meski besar masalahku, apapun tantangan yang aku hadapi, aku percaya dan tetapkan percaya. Ku akan baik-baik saja. Kau akan baik-baik saja. Karena Engkau Yesus, sumber kuatku, percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Lagi perkatakan lagi. Ku akan baik-baik saja. Karena Engkau Yesus, sumber kuatku, percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Berulang-ulang Kau menolong. Ingat pertolongan Tuhan yang dulu sudah dilakukan. Berulang-ulang Kau membuatku melihat Mujizat yang sudah Yesus kerjakan dalam hidup saudara. mujizat-Mu masih ada bagiku. Anugerah-Mu tak pernah tinggalkan. Sekali lagi deklarasikan. Berulang-ulang Kau menolong. Amin, amin, amin. Berulang-ulang Kau membuatku melihat mujizat-Mu masih ada bagiku. Anugerah-Mu tak pernah tinggalkanku. Sekali lagi angkat tangan saudara, katakan. Ku akan baik-baik saja. Yes. Karena Engkau Yesus, sumber kuatku, percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Penuhi tempat ini dengan suara saudara. Biar Tuhan dengar, saudara sudah mendeklarasikan, aku percaya keadaanku yang tidak baik-baik saja, tapi aku punya iman, aku akan baik-baik saja bersama dengan Yesus. Pejamkan mata saudara, saudara naikkan pujian ini sendiri dalam nama Yesus. Ku akan baik-baik saja. Saudara bisa memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Yes. Biarlah kami percaya Tuhan. Pada waktunya aku akan baik-baik saja. Lagi. Aku akan baik-baik saja. Sekali lagi paling keras katakan. Aku akan
mungkin di ruangan ini tidak semua orang benar-benar baik-baik saja. Mungkin ada dari saudara yang hampir menyerah dengan hidup. Mungkin ada yang dari saudara capek dengan pernikahanmu. Mungkin ada yang kecewa sama dirimu sendiri. Mungkin saudara sedang mengalami jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Dan seakan-akan seperti tidak bisa bangkit lagi. Jika di dalam hatimu saudara berkata, capek aku Tuhan. Capek aku harus pura-pura kuat loh Tuhan. Capek aku harus bertahan loh Tuhan. Aku sudah gagal Tuhan, hidupku sudah berantakan Tuhan. Dengar saudara, Yesus tahu keadaanmu. Yesus tahu keadaanmu. Dan siang hari ini Yesus datang. Yesus mengulurkan tangan. Dia memegangmu erat. Dan dia ingin memulihkanmu. Saudara yang saat ini, kau melihat, kau merasakan ada Yesus yang hadir. Kau yang melihat uluran tangan Yesus. Angkat tanganmu. Hanya yang melihat uluran tangan Yesus. Angkat tanganmu. Izinkan Yesus memegang tanganmu. Saat ini juga. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sekarang di tempat ini ada Yesus yang sedang berdiri. Yang datang kepadamu. Mengulurkan tangannya ingin menolongmu. Maukah saudara membawa dirimu maju? Yang mengangkat tangan. Sambutlah genggaman tangan Yesus di dalam hidupmu. Terutama kau yang berkata, Yesus tolong aku. Yesus tolong aku. Maju ke depan. Yesus pulihkan keadaanku. Yesus balikkanlah keadaanku. Majulah ke depan. Saya bersama Pastor Hana, Om Pastor dan pendoa. Kami akan berdoa kepada saudara. Percayalah. Bukan kita yang mengatakan, tapi imani apa yang pendoa, Om Pastor dan Pastor katakan kepadamu. Itulah yang Yesus ingin terjadi di dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Jangan sia-siakan kehadiran Yesus di tempat ini. Jangan sia-siakan uluran tangannya yang terulur untuk menolongmu. Untuk memulihkanmu sekarang. 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 Biar terjadi mujizat. Biar terjadi pemulihan itu sekarang. 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 Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Baik-baik saja. Karena Engkau Yesus. Sumber kuatku. Percaya. Semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik
sumber kuatku, percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik. Saudara sendiri katakan, ku akan baik-baik saja. Ku akan. Mari semua perkatakan dengan imanmu. Engkau Yesus, sumber kuatku, percaya semua akan indah.
Amin. Pada waktunya aku akan baik-baik. Dengan percaya katakan, aku akan baik-baik. Lagi katakan, aku akan baik-baik saja. Katakan amin, katakan amin, katakan amin. Kami percaya kami pasti akan seterusnya baik-baik saja. Asal dengan Yesus, asal bersama Yesus. Kami percaya Engkau terus membuat kami naik dan tidak turun. Hidup kami adalah hidup yang berkelimpahan. Hidup yang diberkati. Bahkan lebih dari pemenang. Saatnya kami umat-Mu, kami akan bawa korban syukur persembahan kami. Dengan hati kami yang penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom Jemaat YHS Media, saatnya kita saksikan info gereja berikut ini. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Saat ini kita akan masuk dalam momen korban ucapan syukur kepada Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, dapat menyalurkannya melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS dengan nomor rekening 010 922 9000 atas nama Gereja YHS. Mohon menuliskan keterangan persembahan atau persepuluhan serta asal kota. Persembahan dan persepuluhan juga dapat diberikan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki dengan memindai kode QR yang tertera di layar. Kemurahan hati saudara sangat mendukung setiap pekerjaan dan pelayanan di gereja ini. Yeshua HaMashiach bless you. Kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Haleluya! Bertepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Sama-sama katakan. Aku sebut namamu, Yesus. Hatiku dipulihkan, segala kuatirku lenyap. Ada damai yang kau berikan. Nama membuka surga, nama menuju neraka. Senjata terhebat yang ku punya, Yesus namamu. Semua come on. Yesus hebat sekali, tak ada nama seperti ini. Sebut namanya, alami kuasanya, Yesus Tuhan yang ajaib. Lebih meriah lagi bagi Yesus Tuhan, come on. Sekali lagi katakan. Saat ku sebut namamu, Yesus, hatiku dipulihkan, segala kuatirku lenyap. Ada damai yang kau berikan. Nama membuka surga, nama menuju neraka. Senjata terhebat yang ku punya, Yesus namamu berkuasa. Come on! Yesus hebat sekali, tak ada nama seperti ini. Sebut namanya, alami kuasanya, Yesus Tuhan yang ajaib. Tak tergantikan, tak terkalahkan, nama Yesus di atas segalanya. Tak tergantikan, tak terkalahkan, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus hebat sekali. Come on, jemaat Tuhan. Tak tergantikan, tak terkalahkan, nama Yesus di atas segalanya. Tak tergantikan, tak terkalahkan, nama Yesus di atas segalanya.
Yesus Tuhan yang ajaib. Come on. Yesus hebat sekali, tak ada nafas tertinggal. Sebut namanya, alami kuasanya. Yesus, Yesus Tuhan yang ajaib. Haleluya. Hebat. Amin, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya, haleluya. Mari angkatlah kedua tangan saudara. Ucap syukur buat ibadah yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Kami tahu firman-Mu sudah memerdekakan kami. Kami adalah orang-orang yang sudah dibebaskan, terima kemenangan. Seperti Petrus ditolong, kami pun terima pertolongan. Jamah setiap anak-anak-Mu pada siang hari ini. Apapun tantangan pergumulan, bersama Yesus ada jalan keluar. Setiap masalah, persoalan tidak melampaui kekuatan kami. Ada kemenangan yang Kau sediakan. Angkat setiap anak-anak-Mu jadi kepala bukan jadi ekor. Jalan kami naik dan tidak turun. Rancangan-Mu bukan kecelakaan tapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Roh Kudus. Yang sakit Kau sudah sembuhkan. Yang kekurangan, yang ada kebutuhan, Tuhan sudah menyediakan semuanya. Setiap keluarga di tempat ini diberkati dengan ketenangan, dengan kedamaian, dengan sukacita. Besok mereka boleh berlibur Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak-Mu. Buat berhasil di dalam nama Yesus. Saat ini kami mengangkat kedua tangan kami. Biarlah berkat dari Bapa Yahweh. Di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Kuasa daripada Roh Kudus. Terus memberkati, membimbing, menyertai serta melindungi saudara mulai hari ini. Sampai Yesus datang kedua kali. Bahkan sampai selama-lamanya. Percaya diberkati sama-sama katakan. Amen. Yesus Tuhan Mesias bless you. Happy Sunday.